Halo guys, welcome to Animal, channel yang membahas tentang hewan dan juga tumbuhan. Di video kali ini kita akan membahas tentang gorila. Gorila merupakan hewan primata terbesar yang masih hidup di bumi. Namun penggambaran gorila masih kurang tepat. Bahkan di televisi dan film menunjukkan bahwa gorila dianggap hewan agresif, tidak cerdas, dan menakutkan. Padahal gorila merupakan makhluk kuat dan mampu mempertahankan diri mereka secara agresif. Tetapi mereka juga makhluk yang sangat cerdas dan berorientasi pada keluarga loh. Lalu apa saja fakta di balik gorila? Yuk tonton video ini sampai habis. Gorila adalah jenis primata yang terbesar. Makanan gorila terdiri dari sayur-sayuran, walaupun kadang juga makan serangga. Karena itu, gorila dapat digolongkan sebagai binatang omnivora. Fakta menarik gorila. Terdapat dua spesies hewan primata besar ini, yaitu gorila timur dan gorila barat. Bahkan para ahli memprediksi terdapat hingga 5 subspesies. Gorila barat memiliki populasi paling banyak sekitar 100.000 ekor yang tersebar di hutan dataran rendah dan rawa-rawa di Afrika Tengah. Sedangkan gorila timur atau dikenal sebagai gorila gunung merupakan spesies berbulu yang memiliki populasi sekitar 1050 yang hidup di hutan awan gunung berapi Virunga. Gorila timur merupakan yang terbesar dari semua spesies gorila dan memiliki rambut lebih pendek dibandingkan gorila gunung yang hanya dapat ditemukan di hutan hujan di timur Republik Demokratik Kongo. Faktanya, gorila memiliki 95-97% DNA manusia dibandingkan hewan simpanse dan bonobo yang memiliki lebih banyak DNA manusia. Gorila betina mengalami menstruasi selama sebulan sekali seperti manusia, di mana mereka dapat hamil dan mengandung selama 8,5 bulan. Serupa dengan bayi manusia, bayi gorila juga cukup rentan. Karena itu, bayi ini akan melakukan kontak fisik dengan ibunya selama 5 bulan dan akan menyusui selama beberapa tahun. Namun setelah bayi gorila berumur 1,5 tahun, mereka dapat hidup jauh dari induknya. Hingga di umur 3 tahun, bayi gorila sudah bisa hidup sendiri di alam liar. Uniknya, gorila muda lebih cepat dalam masa pertumbuhannya dibandingkan anak manusia. Terbukti bahwa gorila betina muda dapat hamil di usia 10 tahun. Hidup di kawasan alam liar membuat spesies ini membutuhkan alat bantu seperti tongkat untuk mengukur kedalaman air dan membuat jembatan di atas air yang menggunakan batang kayu. Selain itu, dalam penangkaran, gorila terlihat melempar tongkat ke pohon untuk menjatuhkan makanan dari pohon, menggunakan tongkat untuk mengancam gorila lain, lalu membuat sandal untuk berjalan di atas salju, serta membuat tangga dari batang kayu untuk memanjat rintangan. Dan masih banyak lagi. Gorila tidak memiliki banyak pemangsa, melainkan manusia adalah pembunuh gorila yang paling signifikan. Dan macan tutul juga terkadang menyerang gorila. Terbukti dari kotoran macan tutul yang terdapat bekas-bekas gorila mati. Hal ini masih bersifat anonim. Ketika hewan lain mengancam sekelompok gorila, gorila jantan akan memimpin dan maju untuk menantang penyusup. Seringkali konflik ini diselesaikan dengan perilaku mengintimidasi seperti mengaum dan memukul dada. Biasanya ancaman kekerasan membuat hewan lain mundur tanpa terjadi perkelahian fisik. Tetapi gorila akan bertarung sampai mati. Gorila memiliki sidik dan ibu jari yang unik. Tetapi hal ini memudahkan para ilmuwan untuk mempelajari makhluk primata besar ini, di mana mereka dapat menggenggam dan memegang benda seperti manusia. Namun gorila juga memiliki jempol kaki yang berlawanan arah, sehingga mereka dapat memanipulasi benda-benda dengan tangan dan kaki. Faktanya, walaupun gorila memiliki jempol kaki yang berlawanan, spesies ini dapat berjalan dengan tegak. Gorila tidak jauh lebih tinggi dari manusia dengan tinggi rata-rata 4-6 kaki. Tetapi mereka umumnya lebih besar dan lebih berotot.
dengan berat 300-500 pon. Karena memiliki tubuh yang besar, perut gorila ini bukan hanya sekedar lemak, melainkan mereka memiliki sistem pencernaan yang lebih besar dibandingkan hewan pada umumnya. Gorila juga memiliki dada yang berotot, lebar, dan lengan yang panjang, sehingga mereka mampu mengangkat, mendorong, dan memukul dengan volume lebih besar. Spesies ini akan membangun sarang pada waktu siang maupun malam hari untuk tempat tinggal yang nyaman. Biasanya mereka akan membangun di tanah atau di pohon yang terbuat dari ranting, daun, dan vegetasi lainnya. Namun karena mereka hidup nomaden untuk mencari makan, sarang yang dibuat hanya dibangun ketika dibutuhkan saja, dengan tujuan untuk mengurangi hama di sekitarnya. Gorila betina barat atau dikenal dengan koko, ia mampu mempelajari 1000 isyarat yang berbeda yang dikombinasikan dalam berbagai cara untuk berkomunikasi. Karena itu, ia mampu memahami sekitar 2000 kata yang berbeda, di mana kapasitas tersebut setara dengan anak manusia di umur 3 tahun. Tidak heran jika gorila dapat memahami interaksi dengan manusia. Diketahui sebanyak 2 spesies gorila terancam punah karena menurunnya populasi hidup mereka yang diakibatkan oleh perburuan liar dan hilangnya habitat asli mereka karena ulah manusia. Bahkan para penjaga di Taman Nasional Kahuzi Biega cukup sulit untuk melindungi gorila karena terjadi konflik sipil. Faktanya, jumlah gorila barat lebih banyak dibandingkan subspesies lainnya, namun berkurang sekitar 5% populasinya karena dibunuh untuk dijadikan makanan hingga dijual. Mereka juga rentan terhadap banyak penyakit seperti Ebola yang telah membunuh hingga sepertiga populasi gorila liar di dataran rendah barat. Baik itu di siang hari maupun malam hari, gorila suka membangun sarang sederhana untuk kenyamanannya. Mereka akan membangun sarang di tanah, tapi terkadang juga di atas pohon. Sarang dibangun dari ranting, dedaunan, dan apapun bahan alami yang ada di sekitar mereka. Gorila selalu membangun ulang sarangnya saat dibutuhkan, sebab mereka harus berpindah tempat untuk mencari makanan. Ini tentu saja berguna untuk mengurangi hama yang suka menjangkiti bahan sarang. Para ilmuwan telah mendapati gorila liar menggunakan tongkat untuk mengetahui kedalaman sungai dan kali. Mereka juga membuat tangga dari bambu untuk membantu bayi gorila mencapai puncak pohon, dan bahkan membuat alat makan dari ranting untuk membantu mereka meraup dan menguap serangga yang menyengat. Gorila bisa hidup hingga 40 tahun di alam liar. Tentu saja mereka memiliki banyak waktu untuk terus belajar, bukan? Gorila menghabiskan seperempat waktunya untuk makan, khususnya memakan tumbuhan. Sekitar 85% dari makanan mereka adalah dedaunan, pucuk, dan batang. Akan tetapi, gorila juga bisa makan larva, siput, semur, kulit kayu, dan kayu busuk yang memiliki sumber garam yang baik. Sama seperti manusia, gorila juga memiliki sidik jari unik. Ini membuat para ilmuwan bisa membedakan gorila saat mereka mempelajarinya. Mereka juga memiliki ibu jari yang berlawanan yang memungkinkan gorila untuk menggenggam dan memegang benda seperti manusia. Uniknya, jempol kaki gorila juga berlawanan sehingga mereka bisa menggenggam dan menggunakan benda-benda tidak hanya dengan tangan, tapi juga kaki mereka. Selain itu, gorila bisa berjalan tegak walaupun cenderung bergerak dengan tangannya. Gorila terkenal dengan kekuatan tubuh bagian atas mereka yang luar biasa. Kekuatan seekor gorila setidaknya 6 kali lipat dari manusia. Mereka membawa dan mendorong tubuh besarnya dengan bantuan lengan, dada, dan punggung mereka. Ukuran tubuh gorila sangat berpengaruh pada kekuatannya. Umumnya berat gorila liar jantan sekitar 300 dan 500 pon, sedangkan gorila betina mencapai 150 hingga 250 pon. Gorila akan mengeluarkan gonggongan pendek saat mereka khawatir atau penasaran. Untuk mengintimidasi saingannya, gorila jantan melangkah dan memukul dadanya, kemudian mengeluarkan suara seperti mengaum atau berteriak. Setidaknya mereka memiliki 16 vokalisasi yang berbeda.
Gorila mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang ukuran tubuh, melainkan kekuatan mental dan keteguhan hati. Gorila sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Itulah tadi sedikit fakta menarik tentang gorila. Seru bukan belajar tentang hewan? Nah, kalian baru tahu yang mana nih? Komen ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye.